Evolusi perlawanan Banten dari aristokrasi ke spiritualitas. 1850 sampai 1888. Dalam catatan panjang kolonialisme di Indonesia, Banten bukanlah wilayah pinggiran yang sekadar menerima kekuasaan asing secara pasif. Sebaliknya, ia merupakan sebuah lanskap historis dengan tradisi kekuasaan yang dalam, spiritualitas yang kokoh, dan daya ingat kolektif yang terus menolak dilupakan. Sejak era Kesultanan Banten yang berjaya pada abad ke-16 dan 17, wilayah ini telah memantapkan dirinya sebagai pusat kekuatan politik Islam yang mandiri dan aktif dalam jaringan perdagangan dan diplomasi internasional. Meskipun pada awal abad ke-19 Kesultanan Banten secara resmi dibubarkan oleh kekuasaan kolonial Belanda, semangat perlawanan tidak sepenuhnya padam. Warisan simbolik dari masa kejayaan Banten tetap hidup di tengah masyarakatnya, dan ketika situasi sosial politik memungkinkan, warisan itu menjelma menjadi energi perlawanan yang eksplosif. Dua peristiwa penting yang mencerminkan dinamika itu adalah pemberontakan pada tahun 1850 dan tahun 1888. Dua letupan besar dalam sejarah lokal yang mengungkap kompleksitas hubungan antara kolonialisme, identitas keagamaan, dan perlawanan rakyat. Pemberontakan tahun 1850 tidak bisa dilepaskan dari proses transformasi struktural yang berlangsung setelah pembubaran kesultanan. Meskipun kekuasaan formal para sultan telah dihentikan oleh Daendels pada tahun 1808, struktur sosial Banten masih dipenuhi oleh keturunan bangsawan yang memiliki pengaruh kultural dan politik yang besar di mata masyarakat. Mereka tidak lagi memegang kekuasaan administratif, namun tetap menjadi titik rujuk dalam hierarki simbolik sosial. Situasi ini menciptakan ketegangan yang khas. Negara kolonial berusaha membangun sistem birokrasi modern yang terpisah dari struktur aristokratis tradisional, sementara masyarakat lokal tetap merindukan kepemimpinan berbasis terah dan tradisi. Dalam konteks itu, muncul tokoh Raden Bagus Jayakerta, seorang keturunan bangsawan dari bupati yang tidak diangkat sebagai pejabat karena dianggap memiliki reputasi yang buruk dan tidak dapat dipercaya. Ia dikenal sebagai seorang pemalas, pemabuk, dan pecandu opium. Namun, alih-alih hilang dari panggung sejarah, Jayakerta memanfaatkan kekecewaan sosial dan keinginan untuk menghidupkan kembali warisan aristokratik sebagai bahan bakar perlawanan. Bersama sekutunya seperti Tubagus Iskak, Mas Deriek, dan Mas Diat, ia mengorganisir sekelompok pemberontak, sebagian besar berasal dari pesisir Lampung dan desa-desa di sekitar Cilegon. Mereka membangun jaringan sosial politik yang berakar pada ketidakpuasan terhadap struktur kolonial dan kepercayaan terhadap otoritas tradisional. Elemen religius dan spiritual menambah kekuatan simbolik pemberontakan ini. Jayakerta dan kelompoknya menjalin kontak dengan tokoh bernama Wachia, seorang mantan tahanan yang pernah diasingkan ke Mekah dan kembali ke Banten dengan aura kesucian. Wachia dihormati sebagai wali lokal, dan harisma spiritualnya digunakan untuk membungkus pemberontakan dengan aura jihad. Dalam masyarakat yang masih sangat mempercayai kekuatan gaib dan keagamaan, keberadaan figur seperti Wachia memberikan legitimasi metafisik pada tindakan kekerasan yang dilakukan. Ini menandakan bahwa perlawanan bukan hanya bersifat politis, melainkan juga kosmologis. Musuh bukan sekadar pemerintah kolonial, tetapi kekuatan zalim yang menindas agama, adat, dan tatanan semesta. Pemerintah kolonial merespons dengan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar di bawah komando Letnan Kolonel De Brauw. Misi ini terhambat oleh cuaca dan geografi Banten yang kompleks. Namun, ketika operasi militer akhirnya berhasil dijalankan, pemberontakan ditekan dengan kekerasan. Beberapa tokoh pemberontakan ditangkap atau dibunuh, dan desa-desa yang mendukung mereka dihancurkan. Meskipun secara militer pemberontakan ini gagal, ia tetap meninggalkan jejak kuat dalam memori kolektif masyarakat sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap menindas dan mengkhianati sejarah Banten. 4 dekade kemudian, pada tahun 1888, Banten kembali menjadi medan perlawanan yang menyala. Namun, kali ini,
wajah perlawanan telah bergeser. Jika pemberontakan tahun 1850 berpusat pada tokoh bangsawan lokal, maka pemberontakan 1888 justru lahir dari kekuatan baru, para haji, tokoh agama, dan jaringan tarekat yang berkembang subur dalam iklim keagamaan yang semakin militan. Setelah gelombang haji ke Mekah meningkat pada pertengahan abad ke-19, banyak tokoh agama Banten kembali dari Tanah Suci dengan gagasan Puritan dan semangat pembaruan. Salah satunya adalah Haji Abdul Karim, tokoh karismatik dari Lampoejang, distrik Tanara, yang sepulang dari Mekah mulai menggalang pengikut dengan ajaran tentang kedatangan Imam Mahdi dan penegakan hukum Islam yang sejati. Haji Abdul Karim tidak hanya berbicara dalam konteks keagamaan, tetapi juga politik. Ia membayangkan kebangkitan kembali Banten sebagai kerajaan Islam yang merdeka, bebas dari kekuasaan kafir, dan tunduk pada otoritas spiritual sejati. Di sekelilingnya berkumpul para tokoh yang kelak memainkan peran penting dalam pemberontakan, Haji Wasid, Haji Ismail, Haji Marjoeki, dan lainnya. Mereka bukan hanya guru agama, melainkan juga pemimpin sosial dan spiritual yang memiliki pengaruh luas. Mereka membentuk jaringan yang dikenal sebagai Tarekat Qadariyah, yang tidak hanya mengajarkan zikir dan tasawuf, tetapi juga memobilisasi masyarakat secara sosial politik. Penjualan jimat, pengajaran tentang kesucian tanah Banten, serta penggunaan simbol-simbol keagamaan seperti bendera hijau dan pedang bergagang emas, menjadi bagian dari konstruksi naratif yang menjustifikasi perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Ketegangan memuncak ketika Haji Wasid dipanggil ke pengadilan karena tidak membersihkan halaman rumahnya kasus administratif sepele yang justru memperlihatkan ketimpangan otoritas. Haji Wasid datang bersama ratusan pengikutnya dan menuntut dihukum secara kolektif. Hakim tidak berani menjatuhkan hukuman, dan peristiwa ini menjadi titik balik dalam relasi kuasa antara otoritas kolonial dan pemuka agama. Otoritas keagamaan mengalahkan otoritas administratif, dan simbol kekuasaan negara tereduksi di mata rakyat. Dalam situasi ini, pemerintah kolonial gagal membaca tanda-tanda perlawanan yang sedang direncanakan. Sinyal peringatan, seperti latihan-latihan rahasia, pembentukan laskar, dan distribusi senjata, diabaikan atau dianggap sebagai fenomena lokal yang tidak berbahaya. Bahkan bupati dan penghulu diduga ikut serta atau setidaknya mendukung gerakan tersebut secara diam-diam. Ketika pemberontakan meletus dan serangan dilakukan terhadap pos militer Pandeglang, Belanda dibuat terkejut. Beberapa pejabat Eropa dibunuh, kampung-kampung yang dianggap pro-kolonial dibakar, dan jalur komunikasi terganggu. Kepanikan meluas hingga keluar Banten, bahkan terasa sampai Surabaya. Namun, seperti halnya pemberontakan 1850, respons militer kolonial datang dengan cepat. Pasukan reguler dan lokal dikerahkan untuk menghancurkan jaringan pemberontakan. Tokoh-tokoh sentral seperti Haji Wasid dan Haji Ismail ditangkap, diadili, dan dihukum. Beberapa di antaranya dibuang ke luar Jawa, sementara sebagian lainnya dieksekusi atau dipenjarakan. Wilayah-wilayah yang dicurigai sebagai basis gerakan dihancurkan dan dikontrol ketat oleh pasukan militer. Tetapi apa yang tidak bisa dihancurkan adalah semangat perlawanan yang tumbuh dari akar religius dan identitas lokal. Pemberontakan 1188 menjadi puncak dari transformasi perlawanan di Banten dari aristokratik menjadi sufistik, dari politik lokal menjadi eskatologi global. Dua pemberontakan ini, yang terjadi dalam rentang 40 tahun, memperlihatkan bahwa masyarakat Banten memiliki memori panjang tentang kedaulatan, keadilan, dan kepemimpinan religius. Ketika negara kolonial mencoba menghapus memori itu melalui administrasi, militer, dan hukum, masyarakat justru menanggapi dengan menghidupkan kembali narasi-narasi lama yang menolak kekuasaan asing. Pemberontakan itu bukan sekadar reaksi terhadap penindasan ekonomi atau tekanan politik, melainkan ekspresi kultural dan spiritual yang berakar dalam narasi kolektif tentang siapa yang berhak memerintah, bagaimana masyarakat seharusnya dijalankan, dan kemana arah sejarah harus dibawa. Dalam kedua pemberontakan tersebut, tidak hanya kekuasaan kolonial yang diuji,
tetapi juga batas-batas antara agama dan politik, antara memori dan kekuasaan, antara masa lalu dan masa depan. Negara kolonial menang dalam pertempuran, tetapi tidak dalam perang memori. Jejak-jejak perlawanan itu terus hidup dalam cerita rakyat, dalam doa-doa tarekat, dalam makam-makam keramat, dan dalam keyakinan bahwa Banten suatu saat akan bangkit kembali sebagai negeri para wali, para sultan, dan para pejuang.